Juni 2020. Pada kesempatan ini kita mengadakan webinar dengan judul Pemanfaatan Jamu untuk Imunitas serta Tips dalam Memilih Program Studi. Nah, semoga apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat ya bagi para peserta. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan sedikit ada peraturan ya, bukan jadi pas kita untuk webinar ini. Jadi selama pemateri atau narasumber berbicara, dimohon semua speaker di off-in, video terserah bisa off on ya. Tapi nanti apabila setelah selesai, kami mohon untuk membuka semua video ya dalam sesi tanya jawab. Dan apabila ingin bertanya bisa di on-in kembali mic-nya. Dan kalau ingin bertanya bisa di kolom chat juga. Kayaknya seperti itu ya untuk peraturannya. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Lanjut. Oke, lanjut ya. Untuk pemateri pertama dengan judul Pemanfaatan Jamu untuk Imunitas, saya panggilkan Ibu Apoteker Retno Fitriati, MKes, yang telah hadir di Akfar Bumi Husada. Silahkan, Bu. Ini nanti bercat ya. Start videonya. Ini Bu, ntar kalau itu ini jangan itu share. Ini ada speakernya nggak sih Bu? Speaker yang matiin. Kayaknya nggak ada deh. Matiin. Ini? Iya. Iya itu speaker. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan yang share sheet-nya. Bentar. Mana sih, Mbak? Tuh. Oh, ini. Kok Ya, selamat pagi. Kita kali ini akan mengemukakan tentang pemanfaatan jamu dalam meningkatkan imunitas. Seperti yang kita ketahui, sekarang Indonesia sedang terkena pandemi COVID-19 atau corona. Dan kita kebanyakan disuruh untuk work from home atau semuanya dilakukan di rumah, baik belajar, bekerja, dan beribadah. Tetapi untuk bekerja dari rumah kita juga membutuhkan, walaupun sudah makan, minum, dan lain sebagainya, kita juga membutuhkan untuk meningkatkan imun kita, karena selain kita, pasti ibu-ibu banyak nih, ke pasar, kemana lah, untuk meningkatkan imun, lebih baik kita gunakan jamu yang sering atau yang sudah banyak ada di Indonesia atau lebih mudah didapatkan. Karena kalau kita sekarang nih, kan kalau kita mau ke apotek, antrinya dari depan apotek sampai jalan raya banyak banget ya. Nah, supaya menghindari antri di apotek, lebih baik kita ke pasar, membeli bahan-bahan herbal yang ada di Indonesia yang banyak dijual di pasar dan bisa kita buat jamu sendiri untuk meningkatkan imun kita. Nah, di sini kita akan membahas apa itu jamu. Jamu itu sudah ada di Indonesia atau merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang berupa ramuan bahan tumbuhan obat dan sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Contohnya di situ ada yang banyak yang kita pakai, ada daun sereh, kayu secang,
kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Atau yang sering kita pakai itu kunyit, gula merah, terus asam yang biasa dipakai untuk jamu kunyit asam ya, atau beras kencur mungkin. Ada beras, ada kencur, ada gula merah, dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu jamu? Karena memang tubuh kita, walaupun kita sudah pakai masker, pakai pelindung diri yang lain, tapi badan kita mungkin juga butuh tambahan imunitas selain dengan obat-obatan. Nah, kita pakai jamu yang banyak beredar di Indonesia karena selain bagus untuk kesehatan, jamu juga mudah didapatkan. Untuk kegiatan sehari-hari atau kita bisa melakukannya dengan sendiri, kita bisa membuat jamu segar, bisa kita buat di rumah, dan selalu baru, tidak harus disimpan, bisa untuk kita membuat bisa untuk satu rumah, mungkin tetangga bisa dibagi kalau banyak. Ya, jamu segar adalah jamu yang baru dibuat segar dari ramuan bahan obat, ramuan bahan tumbuhan obat untuk segera dikonsumsi. Jadi jamu segar ini biasanya tidak memakai pengawet makanan, tidak memakai pewarna makanan, apalagi memakai bahan-bahan yang untuk membuat rasa lebih enak. Memang kalau jamu biasanya rasanya ya rasa jamu, ada rasa jahe dan lain sebagainya. Dan jamu segar ini sebaiknya dikonsumsi 1 hari habis, namun dapat juga disimpan di kulkas maksimal 2-3 hari. Dan dapat juga ditambahkan anggur, jamu kuning, anggur jamu ya maksudnya ya, terus kuning telur dan madu. Untuk kegunaannya, jamu segar ini dapat digunakan untuk menjaga kesehatan, menambah kebugaran, kecantikan, serta dapat membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya untuk pembuatan jamu. Untuk pembuatan jamu di sini, sebelum jamu dibuat, kita tentunya harus mencari bahan-bahan baku ya. Bahan baku di sini harus kita pilih tumbuhannya, jenis tumbuhannya yang benar. Misalnya, kalau kita mau membuat jamu kunyit asam misalnya, berarti kita harus mencari kunyit, mencari asam, mencari gula merah. Nah, kita di sini maksudnya jenis tumbuhannya yang benar adalah untuk kunyit harus rimpang kunyit yang sudah tua dan besar. Jangan rimpang kunyit yang kecil-kecil atau masih muda. Karena banyak untuk rimpang kunyit yang bagus adalah rimpang kunyit yang flavonoidnya lebih tinggi dan flavonoidnya lebih tinggi. Biasanya harus yang masih segar, terus yang masih segar dan dibelah-belah atau bisa diparut, terus diperas dengan menggunakan kain. Terus yang kedua harus bebas cemaran bahan lain. Maksudnya di sini sebelum kita membuat jamunya, kunyitnya atau gulanya atau bahan lain yang akan kita pakai harus bebas dari tanah, pasir, rumput, dan lain-lain. Di sini tentunya kita harus mencucinya ya, dan membersihkannya, membersihkannya sampai benar-benar bersih. Yang ketiga, tumbuhan yang akan kita buat biasanya harus cukup umur. Maksudnya kita mau memanen atau mengambil bahan tersebut harus sudah, yang tadi saya bilang tadi, sudah cukup tua atau cukup mengandung bahan berkhasiat yang akan kita gunakan. Terus yang selanjutnya harus bebas hama. Bebas hama di sini maksudnya hama penyakit, misalnya ada di kunyitnya kok ada putih-putihnya, oh ternyata dia ada hamanya. Nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu.
terlebih dahulu. Lebih baik dikupas kulitnya kalau bisa sampai hanya daging buahnya saja. Terus bagian tumbuhan yang dibutuhkan harus tepat. Misalnya kita harus yang diminta adalah mau membuat herba, yang dari kumis kucing. Misalnya yang dipakai adalah daunnya, berarti yang harus kita ambil adalah daun kumis kucingnya, bukan bunganya, bukan kulitnya, atau bukan buahnya, tapi yang kita ambil bunganya, daunnya. Misalkan kita mau membuat jamu kunyit asam, yang kita ambil kunyitnya, bukan daun kunyitnya, bukan, tapi harus kunyitnya atau rimpangnya yang tepat. Kita mau membuat sambiloto, berarti yang kita ambil adalah herba sambilotonya. Kalau yang dinamakan herba, berarti yang harus kita ambil berarti dari bagian tanaman akar sampai daunnya, sampai buah-buahnya, karena seluruhnya, ya. Jangan hanya daunnya saja, Kak, atau jangan hanya buahnya saja. Kalau yang dinamakan herba, berarti kita harus ambil seluruh bagian tanaman tersebut. Terus untuk penanganan selanjutnya, untuk penanganan bahan baku, pilih bahan yang segar. Kenapa harus segar? Karena jamu yang kita buat adalah jamu segar. Kalau kita mengambil jamu, misalnya kalau untuk anak farmasi misalnya ya, sudah tahu, Bu, di lab ada jamu, Simplicia yang sudah dibuat atau dikeringkan. Kalau untuk membuat jamu segar, usahakan tidak memakai atau menggunakan bahan yang sudah dikeringkan, tapi usahakan pakai bahan yang masih segar, yang kita dapat dari pasar. Usahakan juga kalau bisa yang bisa panen sendiri atau sudah menanam sendiri di halamannya. Yang kedua, cuci bahan dengan air yang mengalir dan tiriskan. Ada pertanyaan, kalau memang kita tidak ada air yang mengalir nih di rumah misalnya. Orang saya pakainya air keran, gunakan air keran. Bu, saya adanya air ember, boleh. Yang kedua, boleh air ember asal dari air yang mengalir. Kalau misalnya ada yang di pedesaan kan ada air yang mengalir dari sumber-sumber yang di atas, yang mungkin dari gunung atau dari mana, itu lebih baik. Tapi di Jakarta kita mungkin tidak ada, bisa dengan air pump atau mungkin dengan air sumur tapi yang sudah dialirkan. Yang jelas airnya bersih. Yang kedua, cuci bahan dengan air yang digunakan bisa berasal dari sumur, pump, air isi ulang, asalkan tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dan tidak mengandung bakteri. Tapi kalau kita tidak mengandung bakteri kan bingung ya, Bu. Kan lama, Bu. Tapi kan kalau dicek, kalau itu kan lama ya. Kalau usahakan, karena kita nanti, pokoknya air yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, bisa berasal dari air sumur, air pump, air kemasan, atau mungkin air dari yang layak minum atau isi ulang. Bisa, karena nanti kan kita akan rebus atau kita masak. Ya. Selanjutnya, untuk pembuatan jamu segarnya, usahakan satu, pemilihan peralatannya. Pilih peralatan yang aman bagi kesehatan, kalau bisa yang ada label food grade-nya. Peralatan pembuatan jamu tidak digunakan untuk keperluan lain. Misalnya nih, saya mau masak jamu, tapi saya habis bikin kolak. Bisa nggak? Kalau itu masih bisa ya, tapi jangan habis pakai Indomie, bikin Indomie terus digunakan untuk pembuatan jamu. Jangan. Jadi gunakan untuk jamu, usahakan disendirikan, tidak pakai peralatan yang habis dipakai untuk pembuatan hal-hal lain. Terus untuk pancinya usahakan menggunakan panci stainless steel atau panci blirik. Mungkin kalau orang yang dari luar
Jakarta tahu ya panci blirik itu panci yang ada batikannya itu, yang dicat. Atau stainless steel kalau yang udah di Jakarta atau di kota-kota besar biasanya sekarang stainless steel sudah ada. Mungkin panci blirik adanya di desa saya aja ya, udah, karena di tempat lain udah jarang. Terus yang kedua, jangan gunakan panci aluminium. Karena kalau panci aluminium akan teroksidir atau bereaksi dengan bahan jamunya. Misalkan kita membuat jamu kunyit asam lah yang paling mudah. Kalau kita membuat jamu kunyit asam dengan panci yang terbuat dari aluminium, tentu saja nanti warna kunyitnya akan menempel semua di aluminiumnya. Dan jika dipakai untuk pembuatan jamu yang lain, nanti pasti akan jamu lain juga akan nanti ada kunyitnya, ada rasa kunyit yang masuk ke situ, atau mungkin zat aluminiumnya yang masuk ke jamu kita. Untuk hasilnya setelah kita membuat jamu segar, kalau bisa langsung habis, tapi jika bisa untuk stok, misalnya tadi saya katakan untuk stok hanya bisa 2-3 hari, itu bisa masuk kulkas, tapi gunakan botol kaca. Usahakan menggunakan botol kaca, terus atau bisa menggunakan botol yang berlabel food grade, terus tidak menggunakan botol bekas air mineral atau botol plastik lainnya yang tidak sesuai. Misalnya saya punya bekas botol aqua, masih bagus. Sayang, daripada dibuang saya pakai untuk menyimpan jamu. Usahakan jangan. Jadi boleh pakai bekas botol sirup, misalnya Marjan atau sirup ABC atau sirup yang menggunakan botol plastik. Terus untuk selanjutnya, untuk memasukkan ke dalam kulkas, usahakan jamu sudah dalam keadaan setengah dingin atau dingin, jangan langsung panas-panas masuk ke dalam kulkas. Selanjutnya, untuk kebersihan diri waktu membuat jamu. 1. Aspek kebersihan diri, badan harus dalam kondisi sehat. Misalnya, tidak dalam kondisi sehat berarti harus memakai, kita bilang APD. Cuci tangan sebelum membuatnya, sebelum membuat jamu dan sesudahnya dengan menggunakan sabun. Pakaian harus bersih. Gunakan tutup kepala atau celemek, sarung tangan, dan bila perlu gunakan masker karena mungkin kondisi kita kurang sehat. Karena biasanya kita menggunakan jamu atau membuat jamu, kita biasanya udah merasa badan kurang sehat, baru kita membuat jamu, begitu ya. Tapi kalau kita sehat, mungkin kita lupa, nggak usah buat apa, pakai jamu, orang kita sehat. Tapi kita udah merasa meriang-meriang, baru udah kita, bikin jamu dulu padahal kita udah meriang atau udah merasa demam. Nah, untuk lebih amannya, kalau sudah merasa demam atau meriang, gunakan masker. Kuku tangan itu harus pendek dan bersih. Jangan pakai, kalau kita kukunya ada hitam-hitamnya, usahakan bersihkan terlebih dahulu. Karena ini untuk kita makan dengan keluarga atau kita minum dengan keluarga, jadi usahakan supaya kebersihannya terjaga, tidak menggunakan perhiasan tangan, takutnya perhiasan akan ikut juga masuk ke dalam jamu atau dia masuk bereaksi dengan jamu. Tidak merokok, meludah, atau makan dan minum saat memakai atau membuat jamu. Aspek kebersihan peralatan dan lingkungan dan sanitasi. Peralatan usahakan dicuci sampai bersih dengan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Tidak mencuci peralatan di dalam jamban atau toilet. Untuk yang kedua ini orang kota mungkin tidak ya. Kalau orang-orang kampung mungkin dia belum punya wastafel
atau tidak ada air yang mengalir, dia adanya di jamban atau di kamar mandi. Nah, ini usahakan pakai air yang di luar, jangan, karena kalau di kampung masih kamar mandi itu adalah segalanya, bisa buat nyuci, bisa buat mandi, malah buat mencuci sayur dan lain sebagainya ada di kamar mandi. Nah, itu jangan, usahakan kalau seperti itu berarti cuci dengan air, misalnya dengan air isi ulang atau air kemasan. Yang selanjutnya, rebus botol dalam air sampai mendidih selama 15 menit. Lalu dikeringkan botolnya, jika sudah kering betul, jika botol masih basah atau masih belum kering, biasanya botol akan pecah jika jamu diisi atau diisikan jamu dalam keadaan panas. Terus tempat pembuatan jamu dan penyimpanan peralatan juga harus bersih, bebas dari binatang dan cemaran. Di sini biasanya pembuatan jamu kan misalnya ada apa ya namanya, laba-laba, sarang laba-laba ya dibersihkan dulu, atau mungkin di mejanya ada kotor, usahakan juga dibersihkan terlebih dahulu. Tempat dan tempatnya diusahakan juga dibersihkan. Kompornya yang kotor dibersihkan dahulu. Terus dilakukan dan usahakan tempatnya dilakukan pembersihan secara rutin dalam tidak antar belum seminggu belum saya bersihin, jangan. Jadi setelah memakai atau sebelumnya harus sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang untuk beberapa ramuan, mungkin di sini ada contoh-contohnya, bisa digunakan untuk referensi pembuatan jamu di rumah. Di sini saya sertakan untuk jamu kunyit asam. Selanjutnya ada bahan dan cara pembuatannya. Di situ yang kedua jamu temulawak, yang selanjutnya wedang jahe dan serai, jamu beras kencur, jamu sehat seger. Di sini biasanya dipakai untuk ibu-ibu. Dan nasihat dari saya terakhir, ibarat jamu memang pahit tapi bermanfaat bila diminum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada pertanyaan, silakan. Bisa videonya langsung dinyalakan, atau bisa juga pakai chat. Silakan. Mana Bu? Tanya dong Bu Retno. Ya, silakan Bu Susan. Tadi sih Bu Retno kan memang sih sebenarnya kan minum jamu itu sehat ya. Tapi kan jangka waktunya Bang, kalau orang Jawa bilang kan harus lama ya. Ya, betul. Kenapa orang Jawa sehat itu? Karena memang dia udah lama minum jamu sehingga dia sehat gitu kan. Iya. Ya kan, kalau kita kan sekarang COVID kita minum jamu, ya mudah-mudahan sih dengan jamu bisa itu ya. Bisa mempertahankan imun kita ya. Nah, terus yang saya tanyakan di situ kan prosedur pembuatannya udah ada semua tuh Bu Retno. Ya. Cuman perebusannya itu berapa lama, kemudian pakai suhunya berapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan nanti Bu Retno. Oh iya, untuk kita merebusnya, kalau kita biasanya kita pakai kompor gas ya Bu. Usahakan rebus sekitar 15 menit. Kalau tapi atau kalau belum 15 menit sudah mendidih, itu sudah bisa dimatikan, atau usahakan setelah mendidih kita bisa biasanya kan 15 menit belum mendidih ya Bu. Itu paling lambat 15 menit, tapi kalau belum mendidih usahakan ditunggu sampai mendidih. Ya. Kalau belum mendidih, setelah mendidih didiamkan, baru jangan terlalu lama karena ada beberapa bahan yang harus disaring panas. Tapi ada bahan juga yang harus bisa disaring dingin. Misalnya kalau kita bikin kunyit asam, kita harus saring panas karena kalau saring dingin, asamnya dia akan mengendap. Tapi kalau dia disaring panas, asamnya juga ikut tersaring. Begitu Bu.
Oke, ya terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu, nanya lagi dong Bu. Tadi kan Ibu bilang untuk bahan baku beli di pasar ya? Ya, Bisa betul. dibeli pasar atau menghasilkan sendiri. Kan pengaruh nggak sih umur khasiat yang zat aktif yang ada di situ dengan umur tanaman? Dari Betul, nanam Bu. sampai kita bisa ambil. Ya, Kira-kira benar. apa tolak ukurnya bahwa dia bisa diambil untuk dijadikan jamu yang sudah mempunyai khasiat yang lumayan gitu? Ada nggak? Ibu Susan, terima kasih. Kan kalau sudah di maaf yang tadi yang di pasar ya Bu. Kalau Ya, kita yang di udah pasar. beli di pasar, Pasti biasanya udah kan itu. pasti mereka udah tahu nih, Ya. wah ini udah cukup umur, sudah Ya. cukup panen, jadi Ya. bisa dipanen, bisa dijual. Tapi kalau misalkan kita punya sendiri atau Sendiri, bisa menanam sendiri, ya. misalkan contohnya saja nih Bu, untuk kita membuat kunyit, untuk memanen kunyit, usahakan kunyit ini sudah cukup umur. Tahunnya cukup umur, biasanya untuk rimpang harus yang sudah daun di atas tanah itu sudah sebagian matang atau sudah sebagian menguning. Itu biasanya dikatakan sudah cukup umur atau sudah tua. Itu sudah cukup umur. Misalnya kalau rimpang, tadi saya bilang herba. Herba yang dinamakan cukup umur berarti daunnya sudah kuning, udah hijau, tapi tidak tua, tapi juga tidak terlalu muda. Jadi hijaunya sudah hijau maksimal, tidak tua tapi juga tidak muda. Begitu Bu Susan? Iya, terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Yang lain Ibu silakan. Saya mau bertanya Bu. Ya, siapa ya ini? Nur, maaf sebutkan namanya. Mana nggak kelihatan dia? Ade Sunarto Bu, mau nanya Bu. Iya, silakan. Bu, kalau jamu yang saset itu gimana itu Bu? Itu kan tadi Ibu bilang hanya umurnya hanya sekitar 2 hari ya Bu. Sedangkan yang udah saset itu kan yang udah jadi itu kan lebih ya. Itu khasiatnya bisa menurun atau enggak gitu? Apa itu ada ada pengawetnya atau apa gimana? Betul, terima kasih Pak Ade Sunarto ya. Iya betul Bu. Terima kasih Pak. Biasanya untuk jamu yang sudah kemasan biasanya itu diambil dari ekstraknya Pak, sudah ekstraknya. Jadi kita sudah mungkin untuk anak-anak farmasi Bapak mungkin juga sudah tahu. Jadi yang untuk jamu kemasan yang ekstraknya saja dan sudah diawetkan atau mungkin sudah dikeringkan, namanya ekstrak sudah dikeringkan. Jadi mungkin juga sudah ada pengawetnya. Tapi untuk jamu-jamu yang kemasan kan dari pabrik ya Pak ya? Betul. Ya, itu biasanya jadi ekstrak. Kalau ekstrak kan berarti dia sudah lebih lama, sudah kering, jadi lebih awet. Oh. Itu misalkan ada pengawetnya gimana itu Bu? Kenapa? Iya, ada pengawetnya atau enggak gitu? Biasanya pengawetnya ada di kemasannya Pak, kalau ada. Tapi biasanya kan karena dia dalam keadaan kering ya Pak, jadi dia biasanya lebih tahan lama, kecuali dia sudah diencerkan dengan air. Karena kita tahu sendiri, karena air adalah pembawa yang sangat buruk karena dia lebih banyak mengandung bakteri. Iya. Jadi biasanya kalau dalam keadaan kering, biasanya dia lebih lama dan lebih awet. Oh gitu ya Bu. Tapi kemungkinan misalkan menambahkan pengawet bisa nggak itu Bu? Kemungkinan sih bisa Pak, beberapa. Iya, betul. Tapi dia harus mengacu pada Permenkes tentang bahan tambahan makanan Pak. Oh iya. Baik, Ya, itu aja sih Bu, sesuai cukup dengan ya. Permenkes. Iya Pak. Iya, iya. Selanjutnya silakan. Karena ada orang lain. Halo? Halo, silakan. Ada yang pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Aku nanya lagi dong. Iya, silakan Bu Susan. Tadi pun di wadah ataupun alat untuk merebus jamu. Tadi kan di slide-nya itu ada gambar ya? Iya. Kan tadi Bu Retno menyarankan bahwa tidak boleh menggunakan aluminium karena dia akan bereaksi dengan zat
jamu tersebut. Di gambar tadi kayaknya ada dua wadah ya. Itu satunya stainless, satunya aluminium. Itu di cross, maksudnya di cross. Ya, oh ya. Ini sebetulnya di sini ada crossnya tapi kok nggak kelihatan. Kelihatan, oh ya, makanya aku bingung. Jadi yang pojok itu sudah di cross, yang jadi aluminium udah di cross. Jadi aluminium tidak bisa dipakai. Dan botol plastik yang bekas kemasan itu tidak bisa dipakai. Bu, memungkinkan nggak kalau misalkan kita orang farmasi nih, kita yang kunyit asam yang ada di sekarang kan banyak tuh kunyit asam itu kan sudah dalam bentuk sejajar serbuk kan? Iya. Nah, kalau itu kan dia langsung diseduh kan? Iya. Nah, untuk mendapatkan proses itu, proses apa yang kita lakukan kalau kita membuat seperti itu, Bu? Maksudnya yang seduhan itu loh, yang diseduh yang banyak dijual di pasar itu. Kan tinggal nyeduh, dia kan nggak perlu dimasak lagi, tinggal dikasih air panas, kasih madu misalnya langsung diminum. Ya, itu mohon maaf Bu Susan, berarti itu termasuk ekstrak kering ya Bu ya? Yang sudah dicampur dengan gula, dengan jadi semua sudah dibuat kering, jadi dibuat bukan ya, melalui proses maserasi gitu nggak Bu? Iya betul Bu. Maserasi gitu kan? Kalau jamu kering biasanya oleh perusahaan sudah melalui proses ekstraksi. Ekstraksi, ya ekstraksi. Sebut maserasi, bisa perkolasi dan lain sebagainya. Nah itu masing-masing bahan itu diekstrak, diambil zat berkhasiatnya dengan dengan ditambahkan bahan pengawet yang bisa yang sesuai dengan Permenkes tadi. Jadi kan bisa langsung diseduh karena dia sudah dalam bentuk ekstrak atau sudah sarinya. Hasil dari ekstrak. Hasil dari penyaringan ya Bu ya? Iya betul. Ya terima kasih Bu. Ya sama-sama. Mohon maaf ini ada pertanyaan dari Widya Hanifah. Tadi dibicarakan kalau jamu tidak boleh menggunakan botol plastik. Berarti kalau kita beli jamu dengan kemasan botol plastik, apakah jamu tersebut sudah tidak baik untuk dikonsumsi? Mbak Widya Hanifah, mohon maaf. Ini maksudnya kalau jamu yang mana ini yang menggunakan botol plastik? Halo Mbak Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang maksud saya kan kalau untuk sekarang kan sudah ada tuh yang untuk dijual jamu-jamu yang sudah dikemas dengan botol plastik. Nah, itu kira-kira kan kadang kita juga nggak tahu ya sudah 3 hari atau belum gitu, karena dia penjualannya kayak yang cuman botol-botol kecil dengan harga yang 5.000, 6.000 kayak gitu. Nah, kalau kayak gimana ya, apa masih bisa dikonsumsi atau enggak? Mohon maaf, itu jamu yang berlogo atau bermerek atau tidak? Enggak, ini jamu rumahan. Oh, jamu rumahan. Kalau saya menyarankan supaya dilihat lagi atau ditanya lagi, mungkin takutnya kalau yang kemasan-kemasan seperti itu masukinnya nggak benar atau botolnya sih plastik mungkin baru atau dia mempunyai logo food court ya. Cuman usahakan lagi kalau bisa yang pakai botol kaca dan ada logonya atau sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan. Oke, terima kasih ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ibu dari Dian Islamiyah. Perkenalkan saya Dian Islamiyah dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Pertanyaan saya, apakah semua jamu bisa bermanfaat sebagai imunomodulator khususnya di masa pandemi sekarang, dan yang lebih efektif digunakan jamu berbentuk saset atau jamu yang diproduksi sendiri? Terima kasih. Untuk Mbak, siapa namanya tadi? Halo Mbak Dian. Iya Bu. Ini sebetulnya jamu tidak semua
bisa dipakai sebagai imunomodulator. Ini tadi saya berikan contoh-contoh di bawah tadi. Jadi itu untuk jamu segar. Jadi bisa kalau kita membuat jamu segar berarti kan bisa menambah imun kita. Itu saya pilihkan beberapa yang bisa dipakai sebagai menambah imun. Tapi tapi kan kita kan namanya ini orang rumahan ya Bu. Jadi tidak bisa semua menilai. Tapi ini tadi sebagai bahan referensi saja, saya sertakan beberapa contoh jamu yang digunakan sebagai imun. Terus kalau untuk jamu yang berbentuk saset, sebetulnya sudah bagus kan Bu, karena dia sudah dalam keadaan ekstraksinya ya, hasil ekstraksinya. Tapi kita namanya juga supaya lebih plong atau lebih dada kita lebih lebih enak gitu. Jadi kita lebih baik gunakan atau membuat jamu sendiri atau racikan kita sendiri sesuai dengan ketentuan atau referensi yang sudah ada. Kalau jamu untuk kemasan bagus Bu, tapi usahakan yang sudah terdaftar di Badan POM dan sudah terregistrasi. Begitu, Bu? Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Umi Abdiah. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya ada jamu homemade dan katanya belum pernah ada yang buat sebelumnya, apakah ada fasilitas lab yang meneliti lebih lanjut, Bu? Apakah jamu tersebut berbahaya atau tidak? Ada Bu, sebetulnya ada di Badan POM atau di Balai POM yang meneliti jamu-jamu yang katanya homemade dan masih dan belum ada dipasarkan. Biasanya Balai POM akan memeriksa ulang jamu tersebut, atau bisa juga Bu diadakan pemeriksaan ulang di kampus kalau nanti misalkan menemukan jamu tersebut, bisa dilakukan penelitian ulang atau bisa dibawa ke Balai POM. Itu siapa namanya? Umi Abdiah. Halo Umi, apakah merespon? Iya, Bu. Ada pertanyaan lain? Apa ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak saya mau nanya Bu. Ini saya mau nanya Bu, kan di sana ya. Saya mau nanya, kalau untuk bikin jamu itu kan pakai gula Jawa ya, apa gula merah tadi itu bilangnya? Iya. Iya Bu. Iya betul Bu. Ya, itu apa ada perbedaan Bu antara gula Jawa apabila kita memakai gula pasir misalnya atau gula lainnya? Ya, di sini memang ya kalau kita bikin jamu pasti dipakainya gula Jawa atau gula aren atau gula merah. Karena di sini mungkin dari sananya turun-temurun memang dipakainya dari orang Jawa suka gula merah atau gula aren ya Bu. Tapi pernah saya baca di beberapa studi menyebutkan bahwa di dalam gula merah itu mengandung vitamin C, kalium, fosfor, magnesium, kalsium, zinc dan zat lain yang bisa membuat pencernaan kita lebih sehat. Di sini berupa vitamin B inositol yang mampu menenangkan perasaan dan membuat tubuh lebih kuat dan berstamina. Biasanya kalau menurut penelitian juga kalau gula merah Bu Popi itu mengandung lebih sedikit karbo dibandingkan gula putih. Begitu Bu Popi, apakah sudah? Oh, begitu ya Bu. Kalau pakai gula Jawa itu untuk karbonya lebih sedikit ya. Betul Bu. Jadi bisa untuk diet ya Bu. Kalau pakai dibandingkan gula pasir.
Iya, daripada gula pasir lebih bagus gula Jawa karena mengandung apa tadi yang saya sebutkan bahan-bahan lain yang membuat tubuh kita lebih segar. Ada yang mau tanya lagi ya? Kayaknya sepi ini. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Itu Imanir apa? Imanir itu apa? Oh. Ada lagi yang bertanya? Mau nanya, Bu. Iya, silakan. Siapa ya? Dea ya? Iya, katanya kunyit itu bisa menambah parah pasien COVID katanya, Bu. Itu benar atau enggak? Kenapa? Maaf, kurang jelas. Jamu atau kunyit sendiri itu bisa memperparah pasien COVID. Itu benar atau enggak, Bu? Memperparah pasien COVID. COVID. Ya? Iya, terus kalau sebagai pencegahan juga katanya kunyit itu tidak relevan karena dapat memperburuk antibodi. Itu benar atau enggak, Bu? Untuk jamu atau kunyit rimpang-rimpang dan lain-lain gitu, Bu. Emang maaf ya, Dea baca di mana? Sempat baca di jurnal apa ya, Bu? Saya di Instagram gitu, saya sempat baca. Terus kan katanya banyak kontroversinya, katanya itu benar, Bu. Ya, memang waktu itu ada beberapa ya, saya baca juga ada kontroversi yang waktu itu dari UGM menyarankan untuk imun dipakailah jamu. Tapi ternyata ada beberapa juga ada dari UNAIR juga menyebutkan imun itu bisa ditinggikan atau dinaikkan dengan menggunakan jamu. Tapi memang ada, saya baca dari beberapa apa ya, kayak Instagram, ada Twitter, ada yang jadi jamu atau kunyit itu malah memperburuk penderita COVID. Karena mungkin untuk kunyit kan flavonoidnya tinggi. Kalau digunakan dalam jumlah banyak atau jumlah mungkin karena ingin cepat sembuh atau bagaimana, minumnya terlalu banyak atau seperti apa. Karena kalau sehari sekali kita minum kunyit, mungkin kunyit asamnya atau asamnya yang seperti apa sehingga menyebabkan dia tambah drop. Jadi usahakan kalau sudah menderita ya jangankan, kan di sini kan tadi kunyit asam kan untuk imun ya. Jadi untuk yang belum menderita, kalau sudah menderita usahakan ya jangan minum kunyit asam, begitu. Iya, mengerti, Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu. Iya. Ada yang lain? Nah, saya Husun Bu Retno, boleh Ya, nanya? Bu Husun, silakan. Sebetulnya sebelum kejadian COVID-19 ini, kan kita tahu bahwa ada fitofarmaka, Remanir, yang namanya meniran, itu memang digunakan untuk meningkatkan imunitas. Jadi memang sebetulnya obat tradisional itu dapat meningkatkan imunitas, termasuk peneliti dari Erlangga ya, kalau nggak salah Prof. Nidom, pernah menyampaikan pertama-pertama ada COVID, bahwa kunyit, jahe, dan sebagainya dapat meningkatkan imunitas. Hal ini bagaimana Bu Retno? Ya, betul Bu Kusun. Jadi, tadi kan sudah dikatakan tidak semua jamu bisa meningkatkan imunitas. Dan saya tadi tidak semua jamu ya. Jadi ada beberapa jamu, misalkan contohnya yang Bu Kusun berikan tadi, apa meniran ya. Meniran tahu kan ya, dia termasuk kelompok herbal.
yang digunakan untuk di fitofarmaka. Dia sudah diproduksi namanya reumanin. Biasanya dia reumanir ya, dipakai untuk meningkatkan imunitas yang di dalamnya berisi meniran. Atau kalau kita belum tahu meniran, mungkin kita bisa cari sendiri. Herba meniran itu ada di banyak tumbuh di sekitar kita. Jadi kita ambil dari mulai akarnya sampai daunnya. Jadi seluruh tanaman kita ambil, baru kita cuci dan kita rebus, bisa digunakan untuk meningkatkan imun. Tapi yang memang untuk jamu kunyit asam itu tidak direkomendasikan untuk yang sudah sakit, tapi untuk sebelumnya, untuk preventifnya, supaya kita tidak gampang terkena sakit. Tapi untuk beberapa orang yang terkena penyakit MAH, jangan terlalu asam, karena memang ada asamnya ya, jadi tidak direkomendasikan untuk yang mempunyai penyakit MAH. Mohon maaf, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu, dari Farhandika Azahra. Farhandika Azahra. Assalamualaikum Bu, maaf mau tanya, saya Indri, mau tanya apa benar beras kencur tidak boleh dikonsumsi terlalu sering? Waalaikumsalam, Sapa Farhandika ya. Semua bahan atau semua makanan atau mungkin semua jamu tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Semua bahan atau makanan atau semuanya ya, kalau terlalu sering dibelikan atau terlalu banyak, terutama untuk yang punya penyakit MAH, beras kencur ya. Beras kencur itu kan kita tahu sendiri ada beras yang digiling atau ditumbuk. Kalau kita sering minum, berarti banyak timbunan dari beras itu yang ada di ginjal kita. Kalau kita minum untuk beras kencur kita banyak, sebetulnya bagus-bagus juga, tapi juga harus banyak minum air putih untuk mensekresi ginjal kita dari penumpukan beras tersebut. Semua memang kalau banyak tidak diperbolehkan, secukupnya saja, sesuai dengan sunnah Nabi ya. Jangan terlalu kenyang atau jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, secukupnya. Begitu, apalagi? Apakah sudah jelas Farhandika? Farhandika. Apa Bu? Apa? Sangat jelas Bu. Sangat jelas, terima kasih. Ada yang masuk dari chat. Ibu Retno dari Ibu Bekti Wayuningrum. Sekarang banyak home industri yang menjual jamu baik serbuk maupun cair. Bagaimana memastikan produk tersebut benar-benar asli tanpa bahan tambahan? Terima kasih Bu Bekti Wayuningrum. Sebaiknya kita gunakan jamu yang diproduksi sudah jelas. Maksudnya sudah jelas bagaimana? Yang sudah terdaftar di Badan POM atau di Balai POM. Walaupun kita di situ jamu kemasan, kalau kita ragu, ya jangan dibeli. Kalau nggak ragu berarti kita makan bikinan kita sendiri, berarti itu nggak ragu. Tapi kalau kita ragu, misalnya ada yang jual kunyit asam tapi kok pakai homemade, ya misalnya. Kalau kita nggak ragu, ya silakan, nggak apa-apa. Misalnya kita tahu nih baru dibuat, masih segar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ragu, ya jangan dibeli. Kecuali dia misalnya tadi kemasan yang sudah ada terdaftar di Balai POM atau di Badan POM. Kita boleh dengan pasti meminumnya. Begitu Bu Bekti Wayuningrum? Iya Bu. Yang kadang kan kita mau ngebantu temen ya Bu, misalnya dia
karena lagi COVID gini kan beralih profesi jadi home industry, kemudian akhirnya kita beli, cuma dari kita sendiri kan terkadang kalau misalnya jamu itu di komposisinya misalnya hanya zat tertentu saja, tapi ternyata misalnya dia tambahkan yang gula atau apa, kan kita kadang suka nggak tahu gitu Bu. Ya mungkin kalau misalnya kayak gitu berarti kan kita memang harus tahu ada rekomnya itu ya Bu, yang Iya, TR betul. itu ya. Ya, ya betul Bu Ningrum. Jadi kita walaupun sudah tahu itu homemade, terus kita mau membantu teman, tapi kan mungkin di perasaan kita ada takut, wah jangan-jangan ditambah pemanis buatan, jangan-jangan ditambah ini gitu ya. Kecuali sudah terdaftar di Badan POM, kita boleh meminumnya. Tapi misalkan ibu atau teman ibu itu sudah ada pelatihan atau penyuluhan dari Dinkes atau Balai POM, dia sudah mempunyai sertifikat, boleh Bu itu dijadikan referensi dia. Kan biasanya ada pelatihan Bu dari Badan POM atau Dinkes. Jadi mungkin kalau bisa saya bilang, misalnya tidak ada tertera kode TR dari BPOM, paling nggak kita membeli memang orang yang kita sudah kenal gitu ya Bu. Yang kita tahu bahwa memang dia misalnya orangnya apik, cara pengolahannya bersih gitu kan, atau misalnya dia ikut pelatihan dan sebagainya gitu. Iya. Baik, kalau kita ragu ya jangan dilakukan gitu. Iya, baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Selamat siang. Ada lagi pertanyaan dari Muhammad Ramadan. Ya, Assalamualaikum Bu, mau bertanya. Muhammad Ramadan. Ya Bu. Ya. Apakah jamu-jamu hasil industri rumahan yang belum melewati uji klinik seperti contohnya usaha jamu gendong aman untuk dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk meningkatkan imunitas tubuh? Waalaikumsalam Muhammad Ramadan. Yang saya tadi kan sudah saya jelaskan di atas ya, adalah jamu adalah bahan yang kita minum yang sudah dibuat turun-temurun. Jadi di situ kita bisa kayak tadi Bu Ningrum bertanya, apakah aman? Kalau kita cari amannya, memang kita kadang-kadang ada ragu, ini membuatnya benar atau tidak. Terus jika kita gunakan terus-menerus, apakah bagus atau tidak? Karena di sini belum dilakukan uji klinis ya tadi ya. Sebetulnya untuk jamu memang kita tidak ada uji klinis, kecuali yang sudah masuk ke dalam ranah fitofarmaka dan atau obat herbal terstandar ya. Atau itu obat herbal terstandar juga belum masuk uji klinis dan praklinis ya. Nah, untuk itu memang tidak bisa digunakan terus-menerus. Kalau terus apalagi jamu-jamu sekarang yang saya lihat ya, jamu untuk mengurangi capek, ternyata di dalamnya mengandung dexamethasone gitu kan, kurang aman. Usahakan makanya dibuat sendiri ya, usahakan kalaupun beli atau untuk jamu gendong itu kan sudah jadi menurut itu kita percaya nggak sama dia, tapi jika digunakan terus-menerus ya jangan, kecuali kita bikin sendiri nih dan aman. Kalau sudah terdaftar di Badan POM, sudah memiliki uji klinis, berarti dia bukan jamu lagi namanya ya. Sudah masuk ke fitofarmaka, berarti itu udah aman digunakan. Tapi juga jangan digunakan terus-menerus, namanya digunakan terus-menerus yang tadi dipakai tidak baik juga untuk kesehatan. Begitu. Halo? Ya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mau tanya Bu, ini ada lagi ya. Untuk meningkatkan imunitas dalam mengkonsumsi jamu, sebaiknya dalam suhu dingin apa hangat? 2. Berapa banyak dalam sehari maksimal minimal kita minum jamu agar efektif dalam meningkatkan imunitas? Yang pertanyaan pertama,
Dalam meningkatkan imunitas, mengkonsumsi jamu sebaiknya diusahakan dalam keadaan hangat. Tapi jika ingin besok, masuk tiap hari saya bikin jamu, misalnya pengen juga disimpan di kulkas, itu juga boleh. Tapi kan memang hanya bertahan 3 hari ya. Tadi paling lama 3 hari. Itu karena, tapi juga ada yang bilang kalau diminum dingin lebih segar, apalagi yang kunyit asam karena ada asam-asamnya. Itu juga boleh, tapi yang lebih baik diminum dalam keadaan hangat. Ya. Apakah sudah paham? Yang kedua, berapa banyak dalam sehari maksimal kita minum jamu agar efektif dalam peningkatan imun? Usahakan sehari sekali itu sudah cukup, tidak perlu pagi, siang, sore, itu namanya minum obat ya. Jadi usahakan sehari sekali saja sudah cukup, tidak usah terlalu berlebihan. Begitu? Bu Sri Rahayu? Bu Sri Rahayu? Baik Bu, terima kasih penjelasannya. Terima kasih sama-sama Ibu Sri Rahayu. Ada pertanyaan lagi dari Uden Saipul Anwar. Assalamualaikum Bu, menyangkut perihal jamu yang izin Badan POM, sedangkan di daerah ada yang hanya ukot saja. Itu bagaimana Bu? Ya, itu ukot untuk Uden ya. Uden kalau untuk di daerah ukot itu sudah bisa digunakan untuk mendapatkan registrasi. Jadi sudah bisa dipakai. Begitu? Uden respon. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Jadi sudah bisa Uden ya untuk ukotnya ya. Oh, siap-siap. Dikirain beda gitu Bu, karena ini kan lingkupnya lebih bawah ya. Penanggung jawabnya juga kan hanya asisten apoteker gitu. Iya. Ukot penanggung jawabnya siapa, maaf? Asisten apoteker, Bu. Di daerah? Sekarang kalau... kan harus apoteker, Nak. Sekarang kan harus apoteker. Oh, kalau di kami masih asisten apoteker di sini. Mungkin kecil ya? Kurang paham tuh kalau soal itu. Ya, karena setahu saya kalau sekarang ukot sudah apoteker. Oh, begitu. Tapi Soalnya kalau di sini sudah ada izinnya ya nggak apa-apa. Soalnya di sini mah ukot selalu nyari ke kami gitu, ke Pavi. Iya. Iya, kalau dulu memang masih merangkap-rangkap ya. Jadi masih pakai asisten apoteker. Atau boleh juga nanti cari apoteker udah itu. Jadi dia bisa memegang beberapa ukot gitu. Iya baik. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Nanti saya pelajari lagi mungkin. Iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Ar-Rahman Nur. Assalamualaikum. Ibu izin tanya, posisi jamu atau obat herbal yang fitofarmaka itu diperuntukkan untuk pengobatan klinis atau suplemen? Dan obat Cina yang beredar di pasaran, apakah itu termasuk jamu? Makasih Ibu untuk penjelasannya. Jadi untuk yang itu ada suplemen, tapi juga ada yang obat. Untuk yang ya ada beberapa obat bisa yang digunakan untuk suplemen, juga bisa untuk obat. Misalnya Tensigard. Tensigard itu walaupun dia masuk itu bisa digunakan untuk tekanan darah tinggi. Begitu? Halo. Ya, Ibu. Kalau untuk obat yang dari Cina, kan kecuali dia sudah masuk Badan POM, itu bisa masuk kategori jamu atau bisa fitofarmaka. Tapi kalau dia tidak terdaftar, berarti dia jangan diminum. Berbahaya, Kak. Baik, Bu. Terima kasih.
Ada lagi ini dari Adi Septiawan. Bu, saya Adi Septiawan, saya ingin tanya bagaimana menentukan bahwa pengobatan tradisional telah melakukan kelalaian atau kesalahan dalam upaya pengobatannya. Oleh karena pengobatan tradisional tidak mempunyai standar profesi seperti halnya tenaga kesehatan. Waduh, Adi Septiawan, saya hari ini tidak mengatakan pengobatan ya, saya jamu aja hari ini nih ya. Ini saya nanti saya dikatakan mengambil lahan orang ini. Oh ya baik Bu. Ya, baik ya, Adi Septiawan ya. Terus yang terakhir ini dari Dea Septiani. Untuk sekarang banyak yang jual simplisia bubuk yang tinggal seduh. Untuk penggunaan seperti itu bagaimana Ibu? Untuk Dea Septiani, mohon maaf. Untuk simplisia bubuk, sebaiknya kalau mau dipakai harus sesuai resepnya. Resepnya seberapa, kamu timbang seberapa. Terus jangan langsung diminum kalau setelah kalian pakai, setelah dibuat, tapi harus diendapkan dulu. Ya, kalau nanti dia membelinya sudah dalam keadaan bubuk, terus kamu mau racik sendiri, berarti harus ditimbang secara teliti. Jangan hanya pakai kira-kira, setelah itu, setelah dibuat, harus direbus, dan setelah direbus baru diendapkan, baru diminum. Jangan dengan endapannya, karena akan merusak ginjal kita. Selamat siang semuanya, berhubung waktu sudah habis, saya kembalikan ke moderator, akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Retno ya untuk penjelasannya. Semoga apa yang sudah ditanyakan kepada dari para peserta jelas ya. Tapi kalau nggak jelas atau ingin bertanya, silahkan hubungi langsung Bu Retno di Bumi Husada Jakarta. Mungkin bisa nanya nomor WA-nya untuk bertanya lebih lanjut. Untuk acara selanjutnya yang terakhir ya, narasumber dari Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta, saya persilahkan untuk menghemat waktu dengan Ibu Apoteker Kusun, Dr. Randa MKes. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena belum jam 11 ya. Dan salam Pagi. sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, Bapak, Guru BP, dosen, dan siswa atau mahasiswa yang berkenan untuk mengikuti acara pada siang ini. Saya dari Akademi Farmasi Bumi Husada hanya ingin menyampaikan terkait tips memilih program studi. Pada umumnya, siswa dari SMA atau SMK atau yang sederajat lainnya, kalau akan melanjutkan studi, pasti akan pergi ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Di sini, yang perlu diperhatikan untuk memilih perguruan tinggi atau kampus atau program studi adalah program studi yang sudah terakreditasi. Karena kalau tidak terakreditasi, ini akan merugikan mahasiswa. Saya pernah berpengalaman datang di acara LL Dikti, melihat ada demo mahasiswa. Pada saat sholat, kebetulan bersamaan dengan beberapa orang yang melaksanakan demo itu, mereka saya tanya, kenapa kok demo Mbak? Iya Bu, kami sudah kuliah selama
4 tahun, udah semester 8, pada saat akan diwisuda, ternyata kampus kami tidak bisa memberikan ijazah. Terus kok bisa begitu? Iya Bu, kami juga nggak tahu kok bisa begitu katanya. Oh, hal ini kemungkinan belum ada izin dari program studinya. Karena saat ini program studi yang berizin itu langsung mendapatkan akreditasi C. Jadi ini adalah salah satu tip untuk memilih kampus. Kemudian kita tahu bahwa penjurusan mahasiswa biasanya berdasarkan subjek mata kuliah. Seperti kita ketahui bersama, biasanya kalau jurusan farmasi di beberapa perguruan tinggi memang masuk di fakultas atau jurusan yang berbeda. Ada yang jadi satu dengan MIPA, seperti dulu di UI ya, di Universitas Indonesia. Tapi saat ini farmasi keluar sebagai fakultas farmasi, mungkin karena satu-satunya profesi di MIPA, yang lainnya adalah akademisi, itu adalah farmasi. Di ITB tadinya juga masuk di MIPA, sekarang jadi dulunya jurusan farmasi, sekarang sekolah tinggi farmasi, karena mungkin mereka dengan kiblat dari Jepang. Jadi mereka tersendiri gitu, karena mereka profesi. Biasanya penggabungan itu berdasarkan jurusan yang serupa. Ada juga yang digabung dengan kedokteran seperti di Universitas Brawijaya atau di Malaysia. Farmasi itu digabung dengan kedokteran. Jadi memilih jurusan bukan hal yang mudah dan bukan persoalan yang sepele. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan kita pikirkan masa-masa. Memilih secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan segala aspek akan berakibat fatal, bahkan mungkin kesadarannya terlambat sehingga mungkin bisa tidak lulus atau bahkan di DO. Saya punya pengalaman teman dulu dari sekolah, juara dari sekolah ternama di Surabaya. Saya dari Malang, dia dari Surabaya, dari sekolah SMA 2 Negeri Surabaya, dia juara di sana, masuk di Fakultas Farmasi. Tapi sebetulnya dia tidak berminat untuk di sana, namun karena arahan orang tua, yang bersangkutan akhirnya tidak naik ya, walaupun kita tingkat satunya masih menjadi satu dengan kedokteran dan kedokteran hewan, kedokteran gigi. Tapi akhirnya yang bersangkutan ternyata pindah ke ITB dan saat ini dia udah profesor di ITS. Karena mungkin tidak sesuai dengan minatnya atau bakatnya. Jadi salah memilih adalah merupakan bencana dan kerugian yang besar bagi masa depan kita. Jadi ini kok nggak bisa, ke kanannya mana ini? Mau berikutnya ke bawah. Oh ke bawah. Panggilin kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa ke bawah panggilin? Ibu coba kemana nih? Saya punya ke bawah coba. Kok nggak mau? Yang punya buku cuma ini. Udah. Cara memilih jurusan dalam kuliah di perguruan tinggi. Yang pertama tentunya menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat kita, ya kan? Bagi yang punya cita-cita tertentu, janganlah memilih jurusan yang tidak searah. Misalnya, kita ingin jadi polisi, tapi memilih jurusan sastra. Ini adalah tidak tepat. Tapi kalau kita ingin jadi apoteker, misalnya sekarang masuk ke, atau kita udah lulusan SMK farmasi, kemudian kita akan, cita-cita kita menjadi apoteker. Untuk masa transisinya supaya bisa membiayai diri sendiri, masuk di Diploma 3 Farmasi, kemudian lanjut sampai ke program apoteker. Itu bisa-bisa aja. Tapi kita misalnya tidak pandai berhitung, kita memilih jurusan matematika, itu adalah hal yang tidak tepat. Demikian juga yang kedua, informasi yang sempurna. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan, ya kan?
dari mana kita dapatkan informasi itu? Informasi itu bisa kita dapatkan dari orang tua kita, dari saudara, dari guru, dari teman, dari bimbel waktu kita ngikutin bimbel, dari tetangga, dari konsultan pendidikan. Biasanya ada di sekolah menengah itu dites. Kemudian penjurusannya kelihatan di mana cocoknya. Kita bisa milih salah satu, tapi yang sesuai dengan minat kita atau bakat kita, gitu ya. Kemudian dari kakak kelas, dari teman mahasiswa, dari profesional. Dan yang saya pesankan, jangan ikut-ikutan tren. Karena kalau ikut-ikutan tren, belum tentu sesuai dengan bakat atau minat kita atau cita-cita kita. Kemudian lokasi dan biaya. Bagi ekonomi atas, hal ini mungkin tidak bermasalah. Tapi bagi ekonomi menengah ke bawah, hal ini adalah merupakan pertimbangan yang masak. Misalnya, kalau kita akan memilih lokasi dekat dengan rumah kita, atau misalnya kalau ingin kuliah di luar daerah, yang biaya untuk kos atau biaya hidupnya lebih rendah. Ini harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti kita di tengah jalan berhenti, tidak bisa melanjutkan ke pendidikan. Demikian juga terkait biaya pendidikan. Kalau kita misalnya udah sekolah di SMK Farmasi sebagai asisten tenaga kefarmasian yang bisa menghasilkan uang, kita bisa lanjut kuliah ke diploma 3 farmasi dengan hasil dari kita sendiri. Tapi kalau kita udah memutuskan untuk full kuliah di tempat daerah lain, biaya pendidikan harus kita pikirkan. Karena jika dana terbatas, mungkin kita bisa berhenti di tengah jalan, yang kadang-kadang menyebabkan kita malas untuk melanjutkan. Harus dipikirkan bagaimana kita memilih kampus, memilih jurusan, dan masa depan. Yang berikutnya terkait masa depan karir dan pekerjaan. Biarkanlah hati dan akal sehat Anda lah yang bicara tanpa campur tangan orang lain. Jadi Anda sebaiknya memikirkan masa depan karir dan pekerjaan Anda. Pilihlah yang masa depannya masih dibutuhkan dan karirnya bisa ditingkatkan, termasuk ininya, lapangan kerjanya. Berikutnya adalah kiat memilih jurusan. Renungkan apa yang membuat Anda tertarik. Ya, biasanya sesuai minat atau hobi atau ketertarikan itu berbagai macam bisa kita ini. Tapi kita harus tertarik lebih dahulu. Karena tanpa tertarik, mungkin kita bisa lulus karena keinginan orang tua. Tapi pada saat setelah lulus, mungkin kita tidak melanjutkan di profesi itu. Itu adalah pilihan Anda. Apakah akan membahagiakan, misalnya membahagiakan orang tua, sekolah di suatu atau kuliah di suatu kampus dengan jurusan tertentu, bisa sampai lulus mungkin karena dorongan dari orang tua atau dari pribadi sebagai bakti ke orang tua. Tetapi sebetulnya minat Anda bukan di situ. Bagi orang tua yang saat ini biasanya sudah tidak memaksakan kehendak itu kepada anaknya. Banyak yang sudah menyerahkan pilihan itu kepada anak dan memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan masa depan dari anak itu. Banyak orang tuanya misalnya dokter, bapaknya dokter, tapi anaknya satu pun tidak ada yang dokter, atau sebaliknya. Karena dia melihat orang tuanya dan dia ingin mengikuti jejak orang tuanya, maka dia tertarik ke jurusan itu. Sama juga, orang ibunya apoteker, ayahnya apoteker, anaknya juga banyak juga yang apoteker, atau belum tentu, mungkin ada salah satu yang apoteker karena melihat kok ibunya di apoteker kayaknya enak, seperti itu. Pertimbangan nilai yang Anda yakini, bagaimana Anda meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah keyakinan dari diri Anda. Meminta bantuan orang lain itu adalah sah-sah saja, karena Anda bisa
seperti tadi saya sampaikan, mungkin psikotes, ya kan, cocok jurusan yang mana Anda pilih sesuai keinginan Anda, itu bisa juga kita ambil cara seperti itu. Karena ada orang yang berdasarkan psikotesnya itu lebih bagus kalau dia bekerja tidak ikut orang lain, ikutnya hanya bisa bekerja sendiri. Apa jurusan apa yang cocok untuk yang bersangkutan misalnya, itu bisa dipilih. Ikuti impian Anda. Impian Anda adalah salah satu visi yang bisa kita capai dengan kemauan yang keras. Kejarlah impian itu. Kejarlah impian itu, ya kan? Kemudian saya dari Akademi Farmasi Bumi Wisada Jakarta ingin menyampaikan bahwa di Akademi Farmasi Bumi Wisada Jakarta adalah program studinya adalah Diploma 3 Farmasi. Apa sih sebetulnya ilmu farmasi itu? Secara umum bisa kita lihat bahwa ilmu farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, cara memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Ini secara umum ya. Kemudian apa yang dipelajari di Diploma 3 Farmasi Akademi Farmasi Bumi Wisada Jakarta? Yaitu meracik obat secara garis besar. Sebetulnya masih banyak yang bisa saya sampaikan ya. Tetapi ini yang garis besarnya adalah meracik obat, yaitu dispensing, membuat, memformulasikan sediaan farmasi, yaitu obat, obat tradisional, kosmetik, kemudian herbal, mungkin dalam rangka pelajaran fitokimia dan sebagainya. Kemudian identifikasi zat-zat kimia, misalnya dalam rangka kualitatif, kuantitatif, dan lain-lain pelajaran. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan di Diploma 3 Farmasi itu sebagian besar adalah praktek, baik praktek di laboratorium maupun magang di sarana pelayanan, sarana produksi, dan sarana distribusi, dan teorinya hanya 40%. Sehingga sebetulnya termasuk tenaga teknisi yang siap pakai. Sehingga saat ini memang banyak diperlukan dengan masa tunggu yang tidak lebih dari 3 bulan. Karena nanti kita akan menyampaikan kemana saja mereka dapat bekerja. Jadi karir dari lulusan Diploma 3 Farmasi sebagai ahli media farmasi itu bisa bekerja di banyak tempat. Di pelayanan misalnya bisa di rumah sakit, bisa di apotek, bisa di klinik, bisa di toko obat. Bahkan di toko obat, seorang Diploma 3 Farmasi bisa sebagai penanggung jawab toko obat. Atau misalnya berikutnya di industri. Di industri farmasi itu Diploma 3 Farmasi itu bisa bekerja di semua bagian. Di obat tradisional itu juga bisa di semua bagian, tetapi bukan sebagai penanggung jawab. Di industri farmasi bukan sebagai penanggung jawab, karena penanggung jawabnya harus minimal 3 orang apoteker, yaitu sebagai QA, Quality Assurance, sebagai QC, Quality Control, dan sebagai penanggung jawab produksi. Sedang di obat tradisional juga demikian, penanggung jawabnya adalah apoteker. Jadi Diploma 3 Farmasi adalah staf di seluruh bagian yang diperlukan. Tetapi di industri kosmetik itu ada industri kosmetik golongan B yang penanggung jawabnya bisa lulusan Diploma 3 Farmasi yang memproduksi secara terbatas. Tapi untuk industri farmasi golongan A itu harus seorang apoteker. Kemudian di alkes atau di perusahaan makanan itu banyak memerlukan juga Diploma 3 Farmasi. Tapi memang di sini tidak spesifik seperti di peraturan, karena bila diperlukan seperti di minuman misalnya lah segar ya, seperti itu di sana juga banyak apoteker. Tentunya kalau banyak apoteker juga dibutuhkan tenaga teknis kefarmasian. Biasanya dengan 1 orang apoteker minimal diperlukan 2 orang tenaga teknis kefarmasian. Bahkan kalau kita lihat seperti di Rumah Sakit Sutomo, ada 50 apoteker tapi ada 422 tenaga teknis kefarmasian. Artinya lapangan pekerjaannya sangat luas. Demikian juga di distribusi. Di distribusi itu bisa di PBF, ya, pedagang besar farmasi, tentunya sebagai staf. Juga di PBF cabang, ini yang jumlahnya juga lebih dari 5.000 di seluruh Indonesia.
juga di penyalur alat kesehatan atau cabang alat kesehatan. Demikian juga bisa bekerja sebagai metrep. Metrep ini sekarang masih banyak yang bukan lulusan farmasi bekerja sebagai medical representative. Kenapa hal ini terjadi? Karena sulitnya nyari lulusan diploma 3 farmasi. Sehingga kami dari Akademi Farmasi Bumi Sada saat ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Dexa, Kalbe, Faros untuk melakukan rekrutmen lulusan diploma farmasi yang mau bersedia sebagai medical representative. Artinya banyak sekali lapangan kerja yang sampai saat ini masih tetap dibutuhkan walaupun pada saat COVID-19 ini. Jadi masih ada tempat lain. Kalau Anda sebagai lulusan diploma farmasi atau apoteker bekerja di pelayanan, biasanya bisa kita gambarkan minimal seperti gambar yang saya sampaikan ini. Artinya Anda melayani pasien bisa berdasarkan resep dokter ataupun untuk swamedikasi dengan membeli obat tanpa resep dokter untuk obat-obat bebas atau bebas terbatas. Ini bisa kita lakukan kalau Anda mempunyai keinginan seperti ini, pilihlah diploma 3 farmasi atau nanti bisa berlanjut ke apoteker. Jadi di pelayanan seperti saya sampaikan tadi, bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di apotek, bisa di klinik, bisa di toko obat. Itu adalah tempat-tempat pelayanan kefarmasian. Kemudian diproduksi. Diproduksi, lulusan diploma 3 farmasi bisa bekerja di seluruh industri yang terkait farmasi. Misalnya industri farmasi, industri obat tradisional, industri kosmetika, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian mana diploma 3 farmasi bisa bekerja? Diploma 3 farmasi bisa bekerja di semua tingkatan. Sebagai staf tentunya ya, di quality assurance bisa, di produksi atau pembuatan bisa, di quality control juga bisa. Berbeda dengan analis farmasi dan makanan yang dia tidak bisa bekerja di pelayanan. Dia hanya di produksi atau distribusi. Sedang diploma 3 farmasi bisa bekerja di semua tempat pekerjaan atau tempat praktek kefarmasian. Tentunya bisa sebagai staf, bisa juga kadang-kadang sebagai penanggung jawab untuk misalnya kosmetika golongan B atau toko obat. Demikian juga bisa kerja di distribusi, jadi di pedagang besar farmasi, pedagang besar farmasi cabang, instalasi farmasi kabupaten atau kota atau provinsi yang dulunya disebut gudang farmasi. Saat ini namanya udah lama sebetulnya, udah lebih dari 10 tahun dinamakan instalasi farmasi kabupaten atau kota yang biasanya melayani puskesmas. Jadi di setiap kabupaten kota ada yang dulu namanya gudang farmasi, sekarang namanya instalasi farmasi kabupaten kota, melayani kebutuhan obat untuk puskesmas. Kita tahu bahwa puskesmas di Indonesia itu hampir 10.000 dan puskesmas pembantu sekitar 23.000. Biasanya satu puskesmas membawai kira-kira nggak lebih dari 10 puskesmas pembantu. Dan semua sarana puskesmas tersebut tentunya memerlukan lulusan diploma 3 farmasi. Hanya ini semua tergantung dari keuangan negara. Kalau keuangan negara kita cukup, tentunya rekrutmen pegawai negeri untuk puskesmas itu yang saat ini belum terpenuhi 100%, itu bisa dilaksanakan dengan mudah. Tapi memang ke depan mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang lebih maju, dan Anda-Anda yang lulusan diploma 3 farmasi yang ingin bekerja di puskesmas, itu rekrutmennya dengan mudah. Tapi jangan berkecil hati karena diploma 3 farmasi mempunyai lapangan kerja yang cukup besar, cukup banyak. Kalau kita lihat, kita misalnya naik Grab, lulusan itu kadang-kadang sarjana, tapi jadi supir Grab. Tapi hal ini mudah-mudahan tidak terjadi untuk lulusan diploma 3 farmasi. Kalau Anda
berniat untuk bekerja di sarana farmasi, saya yakin itu masih sangat dibutuhkan, dan bahkan kalau Anda mempunyai nilai yang tinggi, tentunya bisa masuk ke sarana-sarana yang jauh lebih tinggi nilai, mungkin mohon maaf ini ya, mungkin salary-nya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa tenaga kefarmasian itu adalah tenaga kesehatan. Yang terbaru adalah Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di sana yang masuk tenaga kesehatan itu hanya ada 2, yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Siapa tenaga teknis kefarmasian? Tenaga teknis kefarmasian itu adalah S1 farmasi, yang nantinya harusnya dia harus lulus sebagai apoteker. Jadi sebetulnya S1 farmasi itu diharapkan lulusnya sampai dengan apoteker, tetapi karena perguruan tingginya yang terbatas, saat ini biasanya suaranya itu banyak yang belum mencapai ke apoteker. Kemudian diploma 3 farmasi seperti yang ada di Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta, dan analis farmasi dan makanan. Selebihnya yang lulusan SMK farmasi atau lulusan asisten apoteker atau lulusan sekolah menengah farmasi itu sekarang bukan lagi tenaga kesehatan, tetapi masuk di asisten tenaga kesehatan. Jadi yang untuk farmasi adalah asisten tenaga kefarmasian. Kemudian, apa sih bentuk pembelajaran di Diploma 3 Farmasi Akademi Farmasi Husada? Secara garis besar, kita dapat menyampaikan bahwa itu adalah kuliah di kelas atau daring saat ini karena COVID-19, atau tidak menutup kemungkinan suatu saat juga kita juga akan kuliah daring sebagian mungkin. Kemudian responsi dan tutorial, praktikum dan praktek kerja lapangan, ya, seminar dalam rangka KTA, itu adalah antara lain mata kuliah yang ada Diploma 3 Farmasi. Masa dan beban belajar paling lama 5 tahun, minimal 108 SKS. Di Akademi Farmasi Husada saat ini ada 110 SKS. Mahasiswa yang diterima itu harus dilaporkan ke LL-Dikti wilayah 3. Wilayah 3. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap waktu kelulusan dan diakuinya seorang mahasiswa. Oleh karena itu kami selalu melaporkan hal ini sesuai aturan yang berlaku. Setelah lulus akan diwisuda dan mendapatkan ijazah. Peraturan baru ada, sebetulnya yang lama ada juga uji kompetensi, tetapi yang peraturan baru uji kompetensi ini merupakan faktor yang mempengaruhi kelulusan. Hasil belajar yang dilaporkan 2 kali setahun, kemudian diwisuda mendapatkan ijazah, juga nantinya ikut uji kompetensi. Yang tahun ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan bulan September oleh APDFI dan PAVI. Lulusan Diploma 3 Farmasi adalah termasuk level 5 di KKNI, yaitu termasuk tenaga teknisi. Kita bukan tenaga analis, tapi tenaga teknisi. Di Akademi Farmasi Bumi Husada, kalau Anda lulus dari Akademi Farmasi Bumi Husada akan mendapatkan ijazah, surat sumpah, SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi yang berasal dari APDFI dan PAVI, karena ini merupakan kesepakatan nasional yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan STRTTK, jadi surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian yang selama ini sampai saat ini dibantu dari Akademi Farmasi Bumi Husada Jakarta untuk mendapatkan STRTTK melalui
Dinas Kesehatan Provinsi dengan rekomendasi PAVI DKI Jakarta. Selanjutnya untuk SIK tentunya Anda harus mengurus sendiri surat izin kerja. Kalaupun nanti bernama surat izin praktek, sama saja antara surat izin kerja atau surat izin praktek, Anda harus mengurus sendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kalau di Jakarta berarti di 5 wilayah di suku dinas Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Tetapi di daerah tentunya sesuai kabupaten masing-masing. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan foto, inilah kampus kami, Akademi Farmasi Bumi Sada Jakarta, yang letaknya di Jalan Penganten Ali, dekat Kecamatan Ciracas. Kurang lebih hanya 300 meter dari Kecamatan Ciracas. Akses menuju kampus kami sangat mudah karena bisa ditempuh baik menggunakan motor atau angkot. Turun dari Kampung Rambutan hanya sekali naik Jaklingko dan sebagainya dengan mudah bisa diakses. Kemudian bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi bisa mendapatkan beasiswa dari Kopertis atau dari Yayasan Bumi Sada. Selama ini kami mendapatkan beasiswa juga dari Kopertis ini. Sudah cukup lama, mungkin sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian praktek kerja lapangan itu bisa dilakukan di rumah sakit, bisa di apotek, bisa di industri farmasi, industri kosmetik, atau tradisional. Kami sudah bekerja sama dengan banyak rumah sakit, dengan banyak industri farmasi dan apotek untuk mahasiswa-mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan. Kemana pendidikan lanjutan dari Diploma 3 Farmasi bisa berlanjut ke S1 Farmasi swasta, misalnya entah kami punya kerjasama atau ke ISDN atau ke UHAMKA atau ke tempat lain ya, atau ke Fakultas Kesehatan Masyarakat tergantung minat yang negeri ataupun yang swasta. Kerjasama juga kami sudah lakukan dengan universitas di luar negeri, misalnya ke MSU Malaysia. Kerjasama ini bisa mengikuti seminar atau melanjutkan pendidikan di tempat universitas tempat kami bekerja sama, misalnya di MSU Malaysia, di Lincoln University College Malaysia, di Taiwan University, dan ada lagi satu yang dalam proses, yaitu juga di Malaysia. Kemudian laboratorium, kami mempunyai laboratorium ini yang terkait kimia dasar, kimia farmasi kualitatif, farmakologi, dan sebagainya. Ini laboratorium steril dan laboratorium resep yang cukup memadai, sehingga kami masih dapat menampung selama ini untuk 3 kelas. 3 kelas tanpa kesulitan dalam melaksanakan praktikum, karena bisa kita bagi dalam 3 kelompok. Hanya saja dalam masalah saat ini COVID-19 kami memang menemui kesulitan karena untuk mendapatkan waktu yang tepat supaya bisa melakukan praktek di laboratorium. Ini adalah laboratorium farmasi industri, kemudian di laboratorium farmakognosi dan fitokimia, kemudian ini mereka yang sedang berpraktek di farmakognosi. Ya, kalau Anda tertarik di sini bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek untuk meneliti sesuatu. Kemudian perpustakaan kami cukup memadai, mempunyai buku yang melebihi standar tentunya sebagai Diploma 3 Farmasi. Ini ruang baca, itu tadi rak bukunya, ini juga rak buku. Dan kami juga selain PKL juga ada kunjungan. PKL atau kunjungan bisa kita lakukan ke industri-industri farmasi seperti ke Dankos, ke ini di kampus. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, kami juga berfoto bersama dengan mahasiswa setiap kelasnya. Kemudian
kami juga ada latihan dasar kepemimpinan. Kami bekerja sama dengan Auri udah cukup lama, udah sekitar 5 tahun. Karena di sini untuk mendidik mahasiswa menjadi insan yang berguna di masyarakat, ternyata cukup menarik bagi mahasiswa setelah mengikuti pendidikan dasar ini. Ya kan? Latihan dasar kepemimpinan itu kami lakukan sekali dalam masa studi di Akademi Farmasi Bumi Sada, bisa pada saat tahun pertama atau tahun kedua. Ya. Kemudian juga kegiatan studi tour biasanya juga kita lakukan selain mengunjungi industri farmasi, juga bisa pergi ke kebun tanaman obat. Pokoknya semua tujuan studi tour adalah meningkatkan pengetahuan sebagai bekal di masa berikutnya. Kemudian di samping studi tour menuju tempat-tempat yang bermanfaat, juga untuk rekreasi. Rekreasi tentunya di sekitar tempat kita studi tour. Biasanya kalau kita misalnya pergi ke Sidomuncul, bisa rekreasi ke gunung, ke puncak gunung atau ke Jogja dan sebagainya, ke daerah-daerah yang tidak jauh dari tempat itu. Kami di Akademi Farmasi juga ada pengurus UKM, unit kegiatan mahasiswa yang dipimpin tentunya oleh seorang mahasiswa, dan selama ini cukup aktif melaksanakan baksos dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, termasuk dalam rangka meningkatkan pendidikan dari mahasiswa-mahasiswa di Akademi Farmasi Bumi Sada Jakarta. Dari UKM juga kita mempunyai grup-grup untuk misalnya futsal dan sebagainya, dan kami juga memang mempunyai lapangan untuk berolahraga. Ya, kami juga punya band untuk bisa dimanfaatkan, dan ini semua tergantung UKM atau mahasiswa yang ada di Akademi Farmasi Bumi Sada Jakarta. Pada saat wisuda misalnya kami berfoto bersama untuk tiap kelas, karena kalau seluruh kelas tidak bisa menampung, jadi tiap kelas kami berfoto bersama dengan makanya saya berharap kemudian jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi dalam menjalankan kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan dinyalakan, menyebutkan nama dan pertanyaan. Kami persilakan. Ada pertanyaan? Ya, Bu. Silakan. Saya Bu Ade Sunarto, Bu. Aduh, silakan Pak Ade. Ini Bu terkait masalah PKL, Bu. Ini iya. kan tadi Ibu memaparkan beberapa tempat ya. Iya. Itu misalkan sebelum PKL itu Bu ada pembekalannya nggak secara spesifik, misalkan di puskesmas seperti apa, kita harus ngapain, rumah sakit seperti apa. Sebenarnya kan puskesmas sama rumah sakit itu sama ya menurut saya, Bu. Ya. Ya. Terus untuk industrinya, salah satu dulu ya, Bu ya. Nanti lanjut atau gimana, Bu? Iya, ya boleh. Jadi untuk di puskesmas atau rumah sakit kebetulan yang melakukan pembekalan saya sendiri, Pak Ade Sunarto. Pak, kalau boleh tahu Pak Ade Sunarto ini dari mana ya? Saya angkatan 2009, Bu. Bumi Sada juga sih. Oh, bagus. Jadi gini, sebetulnya saat ini saya melakukan pembekalan. Saya berharap mereka kalau melakukan praktek kerja lapangan, itu tidak hanya melihat, tapi bisa mengkritisi. Bagaimana caranya? Tentunya pada saat pembekalan saya akan memberikan ilmu-ilmu yang terkait farmasi klinik, yang bisa dikerjakan terutama oleh apoteker atau TTK, karena mereka sekarang
ya, sekarang ini di Akademi Farmasi Bumi Wisata Jakarta, ilmu farmasi kliniknya diberikan 3 SKS. Ini untuk mendukung mereka selain praktek resep, selain pelayanan kefarmasian dan yang lain-lain, memang ada perubahan kurikulum yang baru, tapi untuk farmasi klinik sudah kami tambah sampai 3 SKS, sehingga ini akan sangat membantu di pelayanan. Mereka tentunya akan bisa menanyakan pada saat pembekalan, kami bekali apa yang harus ditanyakan, dengan caranya bagaimana menanyakan sehingga tidak menyinggung perasaan orang, dengan mencatat semua apa yang dia lihat juga, termasuk bagaimana cara dia melaporkan. Pada saat melaporkan, kami selalu meminta untuk dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok pengelolaan obat atau sediaan farmasi Alkes dan BMHP, dan kelompok pelayanan farmasi klinik. Sehingga kalau misalnya dia praktek kerja lapangan di lapangan, kadang-kadang tidak semua tempat dia ditempatkan di lapangan itu. Tapi dia bisa menanyakan terkait ilmu yang dia miliki. Pada saat pertemuan pertama atau pertemuan terakhir di tempat PKL, dia bisa menanyakan dan menganalisa atau membahas masalah-masalah yang ditemukan pada saat praktek kerja lapangan. Saya berharap dari praktek kerja lapangan itu, mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mempraktekkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi untuk di lapangannya. Ini memang tergantung si mahasiswa yang bersangkutan atau tergantung juga preseptor yang ada di lapangan. Karena ada preseptor yang aktif, ada preseptor yang pasif. Saya pernah melakukan monitoring ke Rumah Sakit MMC Jakarta. Preseptor di sana atau apoteker yang menjadi preseptor di Rumah Sakit MFC adalah sangat aktif, sehingga dia sempat ngomong ke saya, Ibu, mahasiswanya kok kurang aktif ya Bu. Nah, dari situ kami selalu mengingatkan kepada mahasiswa untuk selalu aktif bertanya dengan cara menanya yang sopan. Tidak sampai memaksa menanya, kalau apoteker sudah menjawab yang sudah ada tata cara mungkin akan diajarkan dalam ilmu yang lain, yaitu ilmu komunikasi. Sehingga ini semua ada kaitan bagaimana mahasiswa berkomunikasi di lapangan. Demikian juga yang ditanyakan Pak Narto yang berikutnya ya, yang di industri ya. Iya Bu, kalau di industri kan ada industri obat sama kosmetik atau obat tradisional ya Bu. Ya, sebetulnya. Itu kan sangat berbeda itu Bu ya. Betul, hampir sama Pak. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah CPOB. Hampir sama sebetulnya, yang paling tinggi persyaratannya tentunya CPOB. Cara pembuatan obat yang baik, ya kan? Ke industri obat tradisional, misalnya ke industri Sidomuncul, walaupun dia obat tradisional, tapi dia persyaratan, sebagian persyaratan CPOB-nya dia sudah mempunyai. Itu sebetulnya contoh yang bagus. Demikian juga pabrik-pabrik seperti Dankos, CPOB-nya itu udah current GMP, ya di atas CPOB standar yang ada di Indonesia. Di sana, kalau mahasiswa bisa menggali dengan sempurna, dia akan mendapatkan ilmu. Semua ini tergantung atau terkait dengan mahasiswa yang bersangkutan minatnya. Apakah dia berminat sekali di industri, biasanya di sana lebih aktif. Walaupun pada saat pembekalan itu standarnya adalah standar CPOB yang kami sampaikan. Tapi kalau seandainya dia datang ke kosmetik, tentunya kalau yang golongan B itu kan cuman higiene sanitasi dan pendokumentasian. Tapi untuk CPOB, dia hal itu pasti akan lebih mudah. Kalau dia mengerti CPOB, dia akan dengan mudah mengerti CPOTB, CPKB, ataupun CPAKB, ya kan? Untuk obat tradisional, kosmetik, maupun alkes.
Saya kira kalau yang bersangkutan memang di sini CPOB-nya diberikan, kalau boleh saya sampaikan, dosen yang qualified. Seharusnya kalau mahasiswa yang bersangkutan mempunyai minat, pasti dia akan lebih memanfaatkan peluang pada saat praktek kerja lapangan di industri farmasi. Tapi di sini saya kurang tahu persis hasil dari praktek kerja lapangan yang mahasiswanya yang kurang minat gitu ya. Kita nganggapnya semua minat, sehingga laporannya harus sesuai aturan yang ada di Akademi Farmasi Bumi Pusada Jakarta. Apakah itu dia mendapatkan secara langsung atau bisa mendapatkan informasi itu dari apoteker yang ada di industri yang bersangkutan. Bagaimana Pak Ade? Mungkin Bu, kalau saya lihat ya, saya pernah bekerja Ya. juga di asuransi kesehatan atau ASKES gitu ya Bu. Ya. Waktu itu ada juga si adik kelas saya yang PKL di sana dari Bumi Pusada. Yang saya jumpai itu mereka kayak kebingungan gitu Bu. Kita udah kasih arahan misalkan untuk pelayanan itu alurnya seperti ini, misalkan pertama menerima resep gitu kan Bu. Habis menerima resep kita masukkan ke dalam gitu kan, ke bagian untuk pengambilan obat, untuk biaya tiketan gitu kan Bu. Kadang di situ mereka ada suatu kebingungan juga ya Bu gitu. Itu untuk pembekalannya ada khusus atau enggak gitu Bu? Ada khusus, jadi pembekalan terkait pelayanan. Kalau di Askes kami sekarang ini udah nggak pernah ngirim Pak. Udah iya, lama karena udah tidak. BPJS ya. Ya, saya udah nggak pernah lagi. Kami ngirimnya ke puskesmas, rumah sakit yang ada MOU, yang ada persyaratan preseptornya. Juga kami memberikan pembekalan memang ke apotek Askes sekarang udah enggak. Kimia Farma masih ada, tapi Kimia Farma kami juga punya kerjasama. Jadi itu mungkin dulu ya, yang belum kami tingkatkan farmasi kliniknya, kemudian pembekalan dan laporan udah kami tekankan bahwa laporan harus dibagi menjadi 2 bagian kelompok besar. Artinya pada saat di bab 3 kegiatan PKL-nya, ada yang terkait pengelolaan, ada yang terkait farmasi klinik. Ini yang menjadi dasar kami untuk menilai apakah mahasiswa itu mengerti dia PKL atau tidak. Memang masih banyak yang mahasiswa, karena kadang-kadang PKL itu bergrup, kadang tidak sendiri, ada di antara mahasiswa yang aktif, ada yang tidak aktif. Mungkin terakhir ini Bu, tadi Ya. kan Cuman Pak Narto ini waktunya udah tinggal 10 menit, nggak apa-apa silakan. Oh gitu. Enggak, kebetulan kan saya kerja di PT Martina Berta Bu. Oh bagus, bagus. Tadi kan saya kalau nggak salah, saya lihat di slide itu ada PT Martina Berta gitu. Semenjak 2011 sampai sekarang kok saya belum pernah lihat gitu dari Bumi Pusada ini PKL di sini gitu Bu. Kalau gitu mungkin bisa nanti saya ke Pak Narto. Memang belum. Kebetulan kami banyak ke ini, ke Lavial, kemudian ke Dankos ya, terus ke mana lagi? Nggak banyak yang industrinya yang kita pakai. Kalau gitu kami mulai sekarang mau nelpon Pak Narto untuk kerjasama ya Pak. Boleh lah kalau bersedia. Dulu soalnya ada Bu Aminah. Oh gitu. Nah sekarang ada Pak Ade, waduh seneng banget saya nih. Ada tambahan untuk Martina Berto kembali. Oh iya. Ya. Ya mungkin itu aja Bu, cukup. Ya nanti minta nomor teleponnya ya Pak Ade. boleh Bu. Ya. Assalamualaikum. Makasih Pak Ade atas pertanyaannya. Ya. Yang lain silakan, ini waktunya udah mepet. Nggak ada pertanyaan? Ada teteng? Nggak ada. Udah nanya, silakan. Assalamualaikum, Bu Kusun. Waalaikumsalam, Bu Retno ya. Bu Kusun, saya mau tanya, misalkan lulusan D3 mau melanjutkan ke S1, apakah masih bisa, Bu? Bisa. Jadi kebetulan kami juga punya kerjasama tadi antara Akademi Farmasi Bumi Pusada Jakarta dengan beberapa universitas, antara lain Untak ya. Kalau di dalam negeri yang udah kami kerjakan, terus di luar negeri ada 3 tadi.
kemudian juga dulu ISDN juga bisa. Jadi itu biasanya dikonversi, Bu Retno. Nilai dari mahasiswa dikonversi sehingga yang bersangkutan untuk mencapai S1 misalnya memerlukan berapa semester, kemudian mereka bisa lanjut ke apoteker. Dan bahkan alumni kami yang udah berlanjut ada yang dari diploma 3 farmasi sini, kemudian ke Untak sampai lulus apoteker, ada yang ke ISTA, kemudian ke Pancasila sampai apoteker, ada juga ke tempat-tempat lain. Tapi yang ke luar negeri justru saya masih ingin ini menggalakkan. Kami udah bekerja sama, tapi untuk mengirim memang butuh dana. Artinya dana dari mahasiswa itu sendiri, kalau yang bersangkutan berminat melanjutkan ke luar negeri sampai apoteker pun bisa. Artinya atau mau sampai S2, S3 bisa. Karena mereka udah kerjasama dengan kami dan bisa juga atau mengikuti sebelumnya mengikuti seminar-seminar atau sebelum melanjutkan ke universitas di luar negeri. Tapi sebetulnya dari D3 ke S1 adalah mudah, tapi pilihlah kampus yang sudah terakreditasi. Makanya saya selalu menyampaikan misalnya Untak, karena apotekernya pun mereka sudah terakreditasi. Sehingga pada saat masuk Untak, itu bisa lanjut sampai lulus apoteker. Jangan memilih kampus yang apotekernya belum terakreditasi. Sehingga kalau Anda lulus S1 farmasi dari kampus yang apotekernya belum terakreditasi, akan menemui kesulitan untuk memilih kampus mana yang bisa melanjutkan menjadi apoteker. Kebetulan memang pernah ada dari kami dengan mudah untuk bisa lulus di Pancasila. Tapi ke depan saya yakin tidak mudah karena jurusan untuk profesi apoteker sangat terbatas, kalau nggak salah sekitar 50 mungkin saat ini, tapi ada 200 lebih S1 farmasi yang ada di Indonesia. Hal ini yang membuat kita harus berhati-hati untuk melanjutkan ke tingkat S1 atau apoteker. Tentunya kalau orang akan berlanjut ke S1 pasti pengen lulus sampai apoteker. Karena kalau cuma sampai S1 percuma, sama aja dengan diploma 3 farmasi. Kelompoknya adalah di tenaga teknisi. Bahkan pekerjaannya tidak seluas diploma 3 farmasi. Karena S1 farmasi adalah akademisi kelompoknya. Mungkin itu Bu Retno. Baik, Bu Kusun, terima kasih. Gimana? Baik, Bu Kusun, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu, bapak-bapak, guru BP, dosen, siswa atau mahasiswa, alumni, dan semuanya yang telah meluangkan waktu untuk acara webinar ini. Selanjutnya acara akan saya kembalikan ke moderator kami, Ibu Popi. Silakan. Vertigo. Ya. Terima kasih Bu Kusun yang telah meluangkan waktunya ya, memberi tips dalam memilih karir atau program studi ya. Semoga apa yang udah kita sampaikan ya dari para narasumber bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf ya. Mungkin insya Allah di webinar selanjutnya akan lebih baik dengan mungkin materi-materi yang lebih menarik ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, kepada Pak Dadang ya yang telah membantu agar webinar ini berhasil, dan kepada para peserta kami ucapkan juga terima kasih ya atas partisipasinya. Dan untuk e-sertifikatnya nanti akan diberikan link melalui di grup WA ya. Jadi jangan kalian leave dulu. Nanti akan diberikan link lagi, kemudian dia akan diisi form, nanti akan diberikan instruksi selanjutnya. Mungkin acara hari ini kami selesaikan dulu. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan tunggu di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Popi. Untuk teman-teman peserta webinar, link untuk e-sertifikat sudah
saya berikan di grup, silakan ke grup untuk mendapatkan e-sertifikat. Silakan diisi formnya, kami tunggu sampai jam 1:30 siang. Jadi harus sekarang diisi sampai jam 1:30 siang hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, oke. Ya, bisa live ya Pak sekarang semuanya? Yang mau live silahkan ya. Boleh. Langsung. Iya. Oke.